kasih Jehovah itu untuk selama-lamanya. Ada satu contoh di Alkitab, yaitu Kaleb. Coba dibaca, tadi ada catatan saya berikan. Ada satu lembar di situ, ada catatannya. Dalam Yosua 14 ayat ke-13, lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan diberikannya Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Ayat 14. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu, sampai sekarang ini, karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. 15. Nama Hebron adalah dahulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang Enak, dan amanlah negeri itu berhenti berperang. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di sana dikatakan bahwa Kaleb dia meminta apa tadi ayat 13, Kaleb bin Yefune ini diberikannya Hebron kepadanya. Kenapa si Kaleb ini berani meminta kepada Yosua tanah ini? Karena apa? Karena Abraham sudah berjanji kepada Kaleb. Ya, waktu Musa memanggil 12 suku, dari wakil-wakil 12 suku itu diciduk atau dipanggil juga Kaleb, dan dia ikut ke Mesir di Tawan, dia ikut menjadi budak di Tawan. Sebenarnya Kaleb ini orang tuanya bukan orang Israel, tetapi orang Kanaan pada zaman Abraham. Tetapi pada zaman Abraham, Tuhan memberkati orang tua dari Kaleb ini, dan pada waktu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan diberikannya Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Waktu Kaleb itu pada saat ini dia berumur 85 tahun, ya. Tetapi dikatakan di sana dia meminta Hebron, dan Tuhan pun memberikan tanah Hebron itu atau Hebron itu kepada Kaleb sebagai milik pusakanya. Ya, kita tahu bahwa Hebron ini adalah tempat atau adalah daerah yang hebat. Ya, kenapa saya katakan seperti itu? Karena di Hebron ini di situ ada suku Enak. Siapa suku Enak itu? Suku Enak itu adalah raksasa yang hebat-hebat. Amin. Jadi di Hebron ini dari sinilah muncul Goliat. Ya, kalau Bapak Ibu masih ingat, dari sinilah muncul Goliat yang tingginya 6 meter. Ya, semua takut kepada raksasa, dan itu hanya 6 meter. Yang lain, raksasa yang lain lebih dari 6 meter, dan dikatakan mungkin ada 4 atau 5 raksasa yang ada di Hebron ini, di suku Enak ini. Dan tempat ini atau daerah Hebron ini adalah tempat yang ditakuti orang. Kenapa? Karena raksasa tadi, kalau 6 meter itu mungkin dari sini ke sini, ya. Jadi tangannya aja mungkin, kalau ada mungkin lawannya atau kalau ada mungkin yang kesal hatinya, si raksasa ini sekali ini aja, sekali raut mati semuanya. Jadi semua orang takut, dan daerah ini dalam keadaan berperang. Ya, kenapa Kaleb yang sudah tua ini berani meminta Hebron kepada Yosua? Karena apa? Karena perjanjiannya kepada Allah. Amin. Dia tidak mau tahu, biarpun dia sudah tua atau biarpun ada orang Enak, ada raksasa, ya. Tetapi dikatakan Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan diberikannya Hebron kepadanya menjadi milik pusaka Kaleb. Amin. Amin. Jadi tidak ada kadaluarsanya. Ya. Kenapa begitu kekeh si Kaleb ini? Ya. Saya katakan tadi bahwa daerah Hebron itu adalah daerah yang hebat. Kenapa juga? Hal yang lain adalah hamba-hamba Tuhan atau pilihan Tuhan, wakil-wakil Tuhan, ada 4 pasang dikuburkan di Hebron. Yaitu, coba dilihat di catatan saya, ada Adam dan Hawa dikuburkan juga di daerah Hebron ini. Ada Abraham dan Sarah dikuburkan juga di Hebron ini. Ada juga siapa? Ribka beserta suaminya dikuburkan juga
Sarah, ada Ishak dan Ribka, ada Yakub dan Lea dikuburkan di tempat ini. Jadi luar biasa tempat ini. Itulah yang diminta oleh Kaleb menjadi milik pusakanya, dan itu diberikan Tuhan lewat hambanya kepada Kaleb. Amin. 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 Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yusuf, ya, tadi pujian kita berkata bahwa kita percaya bukan karena melihat langsung, tetapi kita percaya oleh karena iman kita dan oleh karena firman Tuhan. Ya, Yusuf sebagai orang buangan, ya, memang Yusuf pernah bermimpi dia akan menjadi pimpinan bagi kakak-kakaknya, tetapi mimpinya itu sirna waktu saudara-saudaranya menjual dia, memasukkan dia ke sumur. Waktu dia dalam perbudakan, dia dalam tawanan, dia berada di Mesir, ya, hilanglah mimpinya. Tetapi kita lihat bahwa Yusuf adalah orang nomor 1 di Mesir. Orang nomor 1 kan? Karena siapa raja Mesir? Karena Firaun itu memang itu tidak bisa tergantikan. Kalaupun dia mati atau tergantikan, itu akan diganti dengan Firaun lain. Jadi Yusuf adalah nomor 1. Kita lihat kenapa Yusuf bisa bangkit, ya. Saudaranya bisa membenci dia, bisa membunuh dia. Dia bisa ada di tanah perbudakan, di rumah perbudakan, dan tidak ada kasih bapa yang mengcover Yusuf, ya. Karena bapaknya juga tidak tahu, bahkan Yusuf dikira sudah meninggal, ya. Tetapi itu bukan urusan Yusuf. Urusan Yusuf bahwa janji Allah itu menyertai dia. Kalau kita melihat, dia adalah orang nomor 1 di Mesir. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin kita ada banyak masalah dan kita tidak tahu, hamba Tuhan tidak tahu masalah apa. Masalah ekonomi mungkin, masalah keluarga, masalah jodoh, masalah pekerjaan, masalah apapun itu, ya. Dan itu bukan urusan siapa-siapa, tetapi itu urusan kita dengan Tuhan. Allah yang berurusan. Amin. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biar melalui kebenaran firman Tuhan ini kita dibangkitkan, iman kita makin kuat, makin teguh. Karena apa? Karena dikatakan tadi bahwa kasih Allah itu bukan hanya untuk 5 tahun, bahwa bukan hanya untuk 10 tahun, 20 tahun, tetapi kasih Allah itu untuk selama-lamanya. Amin. Janji Allah itu, perjanjian Allah itu untuk selama-lamanya, ya. Dalam keadaan kita mungkin sakit, dalam keadaan kita terpuruk, dalam keadaan kita mungkin secara manusia tidak kuat, ya, tetapi coba kita bilang ayat yang pertama tadi bahwa kasih dan setia Tuhan itu bukan ada limitnya, tidak ada kadaluarsanya, tetapi untuk selama-lamanya. Pujilah Tuhan. Hai segala bangsa, megahkan Dia. Hai segala suku bangsa. Ayat yang kedua, sebab apa kita harus memuji nama Tuhan? Sebab apa kita harus memegahkan nama Tuhan? Karena apa? Karena kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Jangan kita memuji Tuhan kalau di atas dari memuji Tuhan semangat, ya. Di sana sudah muncul worship leader, sudah ada 3 di sana pemimpin pujian, hebat mereka. Biarpun mereka sederhana tapi luar biasa, dan kita diberkati oleh Tuhan. Dan saya lihat juga di tempat ini sesuai dengan firman Tuhan, nubuatan Tuhan, bahwa pada hari-hari terakhir akan ada penyembah dalam roh dan kebenaran. Amin. Apa itu dalam roh dan kebenaran? Dalam roh dan kebenaran itu artinya dimanapun kita berada kita menyembah Tuhan. Baik kita mungkin di rumah kita menyembah Tuhan, kita mungkin lagi memasak, tetap kita terkoneksi dengan Tuhan. Amin. Saya bekerja lebih dari 8 jam sehari. Kapan saya menyembah Tuhan? Tuhan sediakan kok waktu, Tuhan sediakan kok keadaan supaya saya bisa menyembah Tuhan. Waktu saya bekerja saya bisa menyembah Tuhan, benar. Kalau mungkin pimpinan saya buka CCTV, mungkin dia pikir anak ini gimana? Saya bisa mengangkat tangan. Waktu saya tidak melihat orang, saya bisa mengangkat tangan. Setiap lagu-lagu saya pujikan kepada Tuhan. Dan ada waktu saya seperti itu. Ada waktu saya bekerja sendiri di ruangan sendiri, ya. Dan firman Tuhan katakan akan muncul penyembah dalam roh dan kebenaran, ya. Kenapa dikatakan dalam roh dan kebenaran? Pada waktu itu kita harus ke Yerusalem. Jadi mungkin orang kalau suku Batak mungkin jauh banget ke Yerusalem, ya. Atau Bapak Gembala, kapanlah kita ke Yerusalem? Bapak Gembala kita sudah ada
doa supaya dia ke Yerusalem ya. Saya katakan kalau saya mungkin 2 tahun lagi, amin. Mungkin tidak lama, bisa mungkin setahun lagi ya. Tetapi bukan itu yang terpenting. Kalau Tuhan memberkati kita ke Yerusalem, ayo kita ke Yerusalem ya. Tetapi kalau tidak, dimanapun kita berada, biarlah kita menjadi penyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, amin. Apapun masalah kita, tidak menghalangi kita untuk menyembah Tuhan. Karena apa? Masalah kita kecil ya. Jangan kita besar-besarkan masalah kita. Yang besar itu adalah kasih setia Tuhan, adalah perbuatan Tuhan. Kita jangan bangga mengatakan masalah saya besar. Masalah kalau masalahku Tuhan, masalah orang sakit kamu, orang sanggup buat, enggak. Tuhan itu lebih besar. Pujilah Tuhan hai segala bangsa, megahkanlah Dia hai segala suku bangsa. Dialah yang besar, bukan masalah kita yang besar. Amin. Dalam keadaan hati kita, pikiran kita, logika kita tidak mungkin, tetapi ketahuilah janji Allah itu tidak pernah expire. Dia tidak pernah terbatas, dia tidak pernah kadaluarsa, dan satu lagi, dia tidak pernah bosan menerima kita. Amin. Mungkin yang lambok mengetok Tuhan jam 4 pagi, dia tidak mengatakan kamu ini jam 4 ini saya masih nanti. Enggak ya. Ada pernah setahun yang lalu di kampung saya, setiap saat dia menelpon saya dan harus saya doakan di telepon ya. Mungkin ada sedikit mirip tapi enggak juga. Jam 1 pagi saya ditelepon, jam 2 pagi ditelepon, jam 3 sore ditelepon, jam 12 jam itu setiap saat saya ditelepon. Untuk apa? Doakan saya tante. Padahal saya gak kenal dia ya, tapi mungkin tahu dari mana gak tahu. Saya doakan sampai kadang-kadang sakit batuk saya ya Tuhan, saya doakan. Jadi kalau sehari itu saya hanya mendoakan dia berpuluh-puluh kali, tetapi waktu kerja saya tidak bisa lagi mendoakan dia. Saya bilang berdoa kepada Tuhan, karena kamu bisa langsung berhubungan dengan Tuhan. Amin. Amin. Kita bisa langsung berhubungan kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan ya. Apapun yang kita inginkan, apapun menjadi masalah kita, berdoa kepada Tuhan. Karena apa? Karena kasih setianya itu untuk selama-lamanya ya. Perjanjian kita kepada Tuhan untuk selama-lamanya. Dalam keadaan kita sakit, itu bukan urusan kita. Tuhan katakan oleh bilur-bilur Tuhan engkau disembuhkan. Amin. Itu perjanjian Tuhan. Tuhan itu tidak pendusta, dia tidak pelupa, dia tidak pembohong. Waktu dikatakan oleh bilur-bilur saya engkau disembuhkan, maka itu iya dan amin. Amin. Waktu Tuhan bilang mari kepadaku hai kamu yang berbeban berat, mari kepadaku yang berbeban berat dan menanggung beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dan itu adalah iya dan amin. Coba ya, kalau kita dalam keadaan sakit, mungkin dalam keadaan lemah, dalam keadaan khawatir, dalam keadaan apapun itu, coba kita merendahkan diri kepada Tuhan, dan Tuhan itu memang benar memberikan kelegaan bagi kita. Amin. Tidak usah khawatir, tidak usah khawatir dalam hidup ini. Mungkin bahaya dan Bekasi di mana-mana terjadi, krisis ekonomi di mana-mana terjadi, kejahatan di mana-mana terjadi. Ya teman-teman saya, anak teman saya dihipnotis. Kenapa? Karena krisis ekonomi. Orang tua teman saya dihipnotis, motor hilang. Kenapa? Karena masalah ekonomi. Tetapi firman Tuhan berkata, singa-singa muda bisa merana kelaparan, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, tidak mengalami kekurangan satu pun yang baik. Karena Tuhan kita yang kita sembah, yang kita percayai adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang berfirman, dan kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Haleluya. Waktu dan selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak kembali.